Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya. Jadi ada informasi di sini teman-teman ya. Jadi anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan teman-teman ya menegaskan bahwa aspirasi tenaga honorer harus segera mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Kemenpan RB ya teman-teman ya. Nah di sini ya ia menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme seleksi serta syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian di sini kejelasan dan kepastian hukum yang mengingat terhadap tenaga honorer sangat dibutuhkan demi peningkatan kualitas dan kerja dan kesejahteraan mereka, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman di sini untuk saat ini Kemenpan RB telah menetapkan dua syarat teman-teman ya, dari dua syarat bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua syarat. Yang pertama, untuk mereka harus pernah mengikuti seleksi CPNS teman-teman, tetapi di sini tahun 2024. Nah, itu syarat yang pertama untuk jadikan P3K paruh waktu. Nah, untuk syarat yang kedua, mereka wajib menjalani seluruh tahapan seleksi P3K 2024. Nah, di sini meskipun telah memenuhi syarat tersebut, beberapa tenaga honorer tetap tidak mendapatkan jabatan sesuai dari kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di sini perlunya perbaikan komunikasi publik ya. Jadi Ahmad Irawan menekankan bahwa pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik terkait kebijakan ini teman-teman ya. Nah, ia berharap menyampaikan informasi dilakukan secara lebih terstruktur dan melalui satu pintu sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh dan tidak menimbulkan kebingungan ya teman-teman ya. Selain itu penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif ya mengenai berbagai istilah dalam rekrutmen aparatur sipil negara atau kita sebutkan ASN teman-teman ya. Nah, seperti pegawai untuk P3K paruh waktu dan pegawai tidak tetap. Di sini untuk pegawai paruh waktu dan pegawai tidak tetap agar publik lebih memahami konsekuensi administrasi dari setiap status kepegawaian ya teman-teman ya. Nah, di sini mendesak penyelesaian polemik tenaga honorer. Nah, senada dengan Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Ali Ahmad juga berharap agar pemerintah segera menyelesaikan polemik tenaga honorer ya teman-teman ya. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari solusi terbaik demi menjamin kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer ya. Nah, Ali Ahmad juga menyinggung adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga honorer sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian status mereka. Nah, demonstrasi ini harus menjadi perhatian pemerintah ya teman-teman ya. Jadi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan manajemen tenaga honorer. Jadi ungkapnya dikutip pada Kamis 13 Februari 2025 dikutip Ayu Bandung teman-teman ya. Nah, kemudian untuk itu Komisi 2 DPR RI berencana mengadakan rapat dengan pemerintah jadi guna membahas lebih lanjut lagi ya teman-teman permasalahan ini serta mencari solusi. Nah, ya, solusinya solusi yang adil dan berkelanjutan. Jadi di sini juga ada harapan untuk solusi yang jelas dan adil. Dengan adanya permasalahan ini, DPR RI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi tenaga honorer ya teman-teman ya. Kemudian untuk komunikasi yang jelas, regulasi yang transparan serta sistem seleksi teman-teman ya yang adil menjadi kunci utama dalam untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia teman-teman ya. Jadi begitulah informasi yang dapat info penting disampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.